Halo teman-teman semua, baik lagi bersama saya Masrul Wijaya di Desa Desain. Hari ini kita akan berdiskusi banyak tentang komponen. Kalau kalian tertarik, tonton videonya sampai habis ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan part kedua terkait komponen. Dalam video kali ini, kita akan membahas yang namanya bagaimana caranya memasukkan instance, kemudian caranya untuk swap atau menukar instance, kemudian overrides, dan terakhir adalah reset instance. Masuk ke topik keempat, yaitu cara untuk insert instance. Ada 3 cara yang bisa kalian lakukan. Pertama adalah kalian bisa drag langsung dari assets panel. Di sini, di sebelah kiri. Di tab assets, misalkan saya pengen insert button primary ini, saya tinggal klik, kemudian saya tahan, dan saya geser, saya masukkan ke sini. Nah, otomatis instance akan masuk di canvas. Untuk cara kedua, kalian juga bisa copy langsung dari main komponen. Di sini, di frame ini, buttons, ini adalah main komponen untuk button primary. Saya bisa langsung copy dari sini dengan cara pencet Alt, kemudian saya geser dengan kursor, maka saya akan membuat instance baru untuk main button primary ini, untuk main komponennya. Cara ketiga adalah dengan quick insert, dengan shortcut Shift E. Nanti akan muncul pop-up seperti ini, search all libraries, kalian bisa masukkan apa yang kalian mau. Misalkan saya ketik primary, nanti akan muncul hasil sesuai dengan query yang kalian input. Untuk hasil pencarian yang keluar adalah dari all libraries. Kalau kalian mau ganti, misalnya lebih spesifik lagi, kalian bisa ganti di sini. Apakah mau local component, use in this file, ataupun komponen dari file lain. Kalian langsung klik di sini, button primary. Nanti instance akan otomatis terinsert di sini, di frame ini. Sebagai tambahan, untuk memudahkan proses quick insert, kalian juga bisa menambahkan deskripsi di suatu komponen. Misalkan di dalam kasus ini, untuk komponen ini, paragraph/type, saya tambahkan deskripsi di kayak gini, text field where user can input long sentences or paragraph. Ketika saya quick insert, saya mengetikkan misalkan sentence, maka dia akan muncul paragraph/type karena saya memasukkan deskripsi sentence di dalam main komponen tersebut. Masuk ke topik 5, yaitu swap instance. Misalkan di sini kalian udah insert instance untuk icon Chrome. Nah, kalian pengen ganti nih jadi instance dari main komponen lain. Nah, ada 2 cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, melalui instance panel di sidebar kanan, bisa kalian lihat di sini ada nama main komponen Chrome. Kalau misalnya saya klik dropdown ini, maka akan muncul semua instance yang berada di directory yang sama. Dalam kasus ini kan saya udah mengkategorikan semua icons di page icons. Jadi semuanya akan muncul di sini, icons. Misalnya saya ubah jadi icon edit misalkan. Saya klik edit di sini. Dia akan berubah sesuai dengan yang kita pilih. Kita juga bisa swap instance terlepas dari kategori dia apa. Jadi tadi kalau kalian lihat di sini, kita masih bisa untuk menuju kategori lain. Misalnya di sini icon saya klik, ada 2 nih, icons atau input field sesuai dengan pengkategorian yang sudah kita lakukan sebelumnya. Misalnya saya pengen ganti input fields jadi button misalkan, saya klik button primary. Nah, dia akan berubah menjadi button seperti ini. Di instance panel, kalian juga bisa search komponen yang kalian mau. Jadi di sini saya klik drop-down-nya, kemudian saya ketik untuk pencariannya, saya ketik misalkan button kayak gini. Saya pilih button primary. Nah, dia akan berubah. Cara kedua untuk swap instance adalah langsung dari assets panel. Kita bisa drag langsung dari sini. Misalkan saya pilih iconnya, icon film misalkan, saya klik, kemudian saya tahan dan saya geser. Saya pilih lokasi yang pengen saya swap. Jadi misalnya saya pengen swap edit icon di sini. Saya sambil nahan tombol Ctrl dan Alt, maka di instance di frame tersebut akan muncul kotak ungu seperti ini. Kemudian ketika saya lepas mouse saya, maka instance akan berubah, akan terswap. Cara ini juga berlaku untuk nested instance ya, yang berada di dalam instance. Misalnya untuk button ini, kan ada panah, ada icon panah.
Saya bisa ganti dengan icon yang lain dengan cara yang sama. Misalkan saya pengen swap dengan icon play seperti ini. Maka saya tinggal klik, saya geser, dan saya tahan. Saya pencet Ctrl dan Alt. Kemudian saya taruh di sini sampai muncul ada outline warna ungu atau biru ini. Saya lepas, icon akan berganti menjadi play. Masuk ke topik ke-6 yaitu overrides. Apa itu overrides? Overrides memungkinkan kita untuk mengubah generic property dari suatu instance. Misalkan di sini saya sudah punya beberapa instance ya untuk text field yang single dan blank. Ini semuanya masih placeholder. Kalau misalkan kalian lihat di website, itu kan label dari masing-masing text field itu bisa berbeda kan. Misalkan kayak gini. Kita ubah placeholdernya jadi misalkan full name, email address, dan sebagainya. Nah, ini yang dinamakan overrides. Kita mengganti konten dari suatu instance. Untuk overrides, beberapa generic property yang bisa kita ubah, ada beberapa, yaitu pertama, kita bisa ganti teks. Kedua, kita bisa mengubah fill, stroke, atau opacity di suatu layer di dalam instance. Kemudian yang ketiga, kita bisa menambahkan effect, misalnya seperti inner shadow, drop shadow, layer blur, background blur. Berikutnya, kita juga bisa menambahkan layout grid ke dalam instance. Kemudian yang terakhir, kita juga bisa resize parent frame di instance. Beberapa property yang tidak bisa kita ubah sama sekali, itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah urutan layer. Sebagai contoh, misalnya di sini untuk instance paragraph blank, kita lihat untuk chat layer di dalamnya ada di sini teks dan group ini ya untuk beberapa shape resize. Saya buka. Ini ada beberapa shape line yang di pojokan sana. Nah, ini untuk ordernya atau posisinya nggak bisa berubah layernya. Ini saya geser ke bawah, itu tidak bisa. Kemudian berikutnya, posisi dari layer. Bisa kita lihat bahwa untuk layer teks ini berada di pojok kiri atas. Ini saya tidak bisa ubah sama sekali posisinya. Begitu juga dengan icon di sini. Icon drag ini atau resize itu nggak bisa. Berikutnya adalah constraints. Untuk layer teks di sebelah kiri ini, yang atas kiri, itu constraint-nya sudah saya tentukan dia nempel di kiri sama atas. Nah, itu untuk instance berarti tidak bisa berubah sama sekali. Bisa kita lihat di sini untuk constraint-nya semua disable ya. Untuk yang terakhir, kita juga tidak bisa mengubah ukuran dari child layer. Misalkan di sini untuk group ini, group icon ini, saya sama sekali tidak bisa mengubah dia menjadi lebih besar atau lebih kecil. Begitu juga dengan teks ini, saya juga tidak bisa membuat bounding box-nya menjadi lebih panjang. Sebagai tambahan, kalau misalnya kalian delete layer, child layer di dalam instance seperti ini, kalian klik layernya, kemudian klik delete, dia memang menghilang. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah visibilitas dari layer tersebut sekarang jadi hidden. Seperti ini. Misalkan suatu hari kalian melakukan iterasi desain. Kalian mengcopy semua main komponen menjadi instance, dan kalian melakukan overrides di instance tersebut untuk melihat mana desain yang paling bagus. Misalkan dalam kasus ini, saya copy main component button dari sebelah kiri ini menjadi instance di sebelah kanan ini. Jadi di kolom yang ini, kolom tengah, saya melakukan overrides beberapa seperti teksnya saya ganti, kemudian fill-nya saya ganti, icon-nya juga saya swap, kemudian saya juga resize ukuran button-nya. Kemudian di sebelah kanan, saya cuma melakukan text override, saya cuma ganti teksnya aja. Nah, suatu ketika, kalian melihat bahwa, oh, ini nih, button yang ini, yang gradient ini, kayaknya lebih bagus deh, jadi semua button di desain. Nah, kalian bisa melakukan push overrides to main component. Caranya, bisa dengan klik kanan, kemudian main component, push overrides to main component. Atau bisa juga dari instance panel di sini, ada instance options, kalian klik, kemudian push overrides to main component. Kalau misalnya kalian klik, yang terjadi adalah main component akan berubah sesuai dengan instance tersebut. Yang di sini, teksnya adalah play video, kemudian icon play ya. Nah, main component akan berubah menjadi seperti ini. Bisa kalian lihat, di kolom sebelah tengah ini, sayangnya tidak terjadi perubahan. Sedangkan yang sebelah kanan ini, semua fill-nya berubah tanpa mengubah teks. Nah, di sini agak tricky karena ketika kita melakukan perubahan instance secara manual, melakukan overrides, nah itu ketika push overrides di instance yang lain, itu tidak serta-merta mengubah instance yang sudah diubah.
Jadi ini kalian harus berhati-hati kalau misalkan membuat desain. Sebagai catatan, kalian tidak bisa melakukan push overrides di dalam nested instance. Misalkan di sini, saya punya instance untuk main component navigation bar, yang di dalamnya ada logo, kemudian ada button di sini ya. Ini kan instance di dalam instance. Misalkan saya melakukan perubahan di button ini, saya ubah warna buttonnya jadi hijau kayak gini. Ketika saya pengen push override dari sini, itu tidak bisa dilakukan. Begitu juga di sini. Menu push overrides akan menghilang. Jadi kalau misalkan kalian pengen melakukan push overrides, pastikan kalian melakukan overrides tersebut di instance yang role dia adalah top level atau parent frame seperti ini. Topik terakhir yaitu reset dan detach instance. Setelah kalian melakukan beberapa overrides di instance, kalian bisa mengembalikan state instance seperti main component. Caranya adalah kalian bisa klik kanan di satu instance yang sudah diubah ya, atau misalkan bisa diseleksi semuanya seperti ini. Kemudian klik kanan, kalian bisa pilih reset all overrides. Kalian juga bisa melakukan hal tersebut di sini di instance panel. Kalian klik di sini, kemudian reset all overrides. Selanjutnya, kalian bisa melakukan reset overrides di toolbar juga. Kalian klik instance yang tadi, kemudian diklik di sini, reset all overrides. Kalian klik, kemudian yang terjadi adalah semua instance akan berubah sesuai dengan main component. Reset overrides juga bisa dilakukan di level child object. Misalkan di sini, di button yang paling bawah ini, saya pengen reset teksnya aja. Itu bisa dilakukan dengan cara kalian klik, kemudian klik kanan sama reset all overrides. Kalian klik, nah teksnya akan berubah seperti dengan main component tanpa mengubah backgroundnya. Ikonnya juga bisa kayak gini. Kalian klik dulu ikonnya, kemudian klik kanan, reset all overrides. Nah, icon akan kembali menjadi icon play. Ada juga yang namanya reset size. Misalkan di sini saya klik instance-nya, kemudian ketika saya pilih di sini ada reset size. Ini maksudnya adalah agar instan dapat kembali ke size awal sesuai dengan main component. Karena tadi saya kan mengubah ukuran dari button ya. Ini saya resize kayak gini, saya ubah ukurannya. Kalau misalnya saya klik ini reset size, yang terjadi adalah semua button akan kembali ke ukuran main component. Berikutnya ada detach instance. Itu maksudnya adalah membuat instance menjadi frame biasa. Caranya adalah dengan klik kanan instance, kemudian detach instance. Atau dari sini, instance panel, kemudian detach instance. Kalian klik, maka bisa kalian lihat bahwa sekarang frame ini menjadi frame biasa, bukan lagi instance, dan tidak akan terpengaruh dari main component. Sedangkan untuk komplek komponen, misalkan di sini button ini kan dalamnya ada instance base button. Kemudian di dalamnya ada text ini, layer ini, kemudian instance untuk icon. Kalau misalnya saya detach instance icon ini, saya klik kanan, detach, yang terjadi adalah semua instance sampai ke parent frame-nya akan terdetach. Makasih banyak ya udah nonton video ini sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Nah, saya mencoba untuk membuat komunitas desain di Discord. Jadi buat kalian yang berminat untuk join dan pengen gabung, pengen belajar bersama, cek link di description ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.